bersama saya Imam Asyari di Sudut Pandang. Pemirsa, kewajiban konstitusional pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, di mana setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan rasa aman terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan juga harta benda yang dimilikinya. Namun nyatanya masih ada saja ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tercatat, baru-baru ini ada kasus 279 juta data pribadi penduduk Indonesia yang bocor, yang kemudian diperjualbelikan secara daring. Tentu saja fakta tersebut kemudian memperlihatkan betapa lemahnya sistem perlindungan data pribadi di badan hukum publik. Lalu upaya apa kemudian bisa kita lakukan bersama, khususnya oleh pemerintah? Haruskah kemudian kita segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk mengurangi dampak peretasan dan juga penyalahgunaan data yang terjadi saat ini? Kita akan membahasnya di sudut pandang kali ini dengan tema data pribadi, aset berharga di era digital. Dan saya akan ke Pak Firman. Pak Firman, kita punya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Terus juga Kominfo punya Permen nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup private. Dengan semua undang-undang ini atau rancangan ini bisa menjamin kemudian kita terbebas dari kebocoran data atau peretasan data seperti sekarang? Walaupun undang-undang itu sudah diberlakukan, undang-undang perlindungan data pribadi diberlakukan, tidak menjamin kebocoran data tidak akan terjadi. Bahkan di negara-negara lain pun. Jadi kalau kita memberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi, tahun ini misalnya kita akan menjadi negara ke-131 kalau nggak salah, negara yang mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Artinya sudah ada lebih dari 130 negara lain yang sebetulnya punya, dan di negara-negara tersebut kebocoran itu masih terjadi. Nah, tapi problemnya adalah dengan adanya undang-undang tersebut ada mitigasi yang prosedural. Bagaimana ketika data bocor harus lapor ke siapa, kemudian pihak pengumpul data harus bertanggung jawab sejauh mana, kemudian kompensasi terhadap korban kebocoran data apa yang bisa diperoleh, dan mungkin kalau kerugian-kerugian yang terjadi siapa yang menanggung. Nah itu rasanya di undang-undang itu akan diatur. Ke Mbak Katlea, sebagai pengguna ya, kita sama-sama pengguna, setiap hari browsing, setiap hari kemudian berselancar di sosial media gitu. Apa harapannya dari keamanan digital saat ini? Apakah mulai merasa tidak nyaman saat ini menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada gitu? Kalau mungkin dari sudut pandang konsumen, dari kita ya sebagai pengguna juga, mungkin kita tidak akan berhenti untuk memakai aplikasi ataupun ya semuanya gitu. Karena memang kita sendiri udah, masyarakat digital apa sih yang kita nggak pakai gitu kan. Semuanya kita juga tetap butuh. Nggak mungkin kita juga semerta-merta karena terjadi jadi korban kayak berhenti pakai deh, itu nggak mungkin sih. Nah menurut saya sih gampangnya memang tadi betul kata Pak Firman, mungkin kita harus banyak-banyak membaca, kita juga harus lebih teliti dalam kita ketika mau memasukkan data kita atau bagaimanapun itu lebih teliti. Dan tadi juga disuruh kata Pak Firman harus kerap rajin untuk mengganti password. Penyalahgunaan data pribadi sama sekali tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak serius terhadap khalayak luas. Pada tahun 2019, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menerima ribuan aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi. Bagi pelaku kejahatan cyber, data diri adalah aset berharga yang seringkali digunakan untuk melakukan praktik pemalsuan, penipuan, pemerasan, hingga praktik doxing, yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh orang yang tidak berwenang. Dampak yang lebih serius ketika data pribadi yang disalahgunakan mengganggu stabilitas negara. Penyalahgunaan data pribadi bisa terjadi akibat peretasan hingga perilaku masyarakat di ruang digital yang tanpa sengaja membocorkan data dengan sendirinya, alias terjadi akibat kelalaian penggunanya. Selain itu, kebijakan hukum dan regulasi bidang media baru juga belum sepenuhnya siap. Padahal data pribadi masuk ke dalam hak asasi dan privasi karena bersifat rahasia, sehingga harus dilindungi dengan regulasi yang jelas. Sinergi antara pemerintah dan publik pun harus beriringan.
Edukasi dan sistem keamanan yang dipertebal menjadi kunci mencegah kejahatan di era digital.